Shalom. Kenapa Kanenci? Aku bangun jam 4 udah terbiasa.
nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami ada boleh bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mau memulai ibadah Biston kami Tuhan, yang Engkau berotoritas penuh dalam ibadah kami. Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir bersama-sama kami dan Engkau memenuhi kami semua dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang melayani pada saat ini Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanan.
Pujilah namamu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat kita akan membahas firman Tuhan yang disampaikan oleh temannya Cici. Sebelum itu kita menaikkan pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus sebagai kata kering. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Yang kasih Kristus, kahal bagi yang bisa membawa kita dalam bacaan firman. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami kembali berkumpul bersama-sama memuji-Mu yang maha. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan disampaikan oleh Vini, biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu dalam persiapannya. Biarlah dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.
bertobat, sebelum itu alangkah baiknya paling pertama yaitu kita sadar akan segala perbuatan dan kesalahan kita. Kita merenungkan akan setiap kesalahan kita. Tanpa kesadaran kita tidak akan sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Contohnya seperti kita sering menyakiti hati teman kita, hati sesama kita, ataupun hati orang tua kita. Tetapi jikalau dari situ kita memiliki kesadaran diri bahwa kita telah melakukan dosa, itu adalah langkah awal kita menuju ke pertobatan. Langsung saja kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19b, dan bertobatlah. Dari poin pertama, setelah kita sadar akan dosa kita, disitulah kita menuju ke jalan yang benar, berbalik kepada Tuhan. Konteks berbalik ini bukan berbalik berarti kita balik ke masa lalu kita yang menurut kita tidak baik, ya kakak-kakak dan teman-teman. Tetapi konteks kita berbalik kepada Tuhan ini adalah konteks di mana kita mau menuju ke arah hidup yang benar. Yang dulunya kita sering melakukan dosa, berkata-kata kasar atau menyakiti hati sama kita, tapi ketika kita mulai belajar mengendalikan diri dan kita mau bersungguh-sungguh, disitulah kita memulai langkah kedua yaitu pertobatan. Kita masuk ke poin yang ketiga. Yang menjadi poin ketiga kita pada hari ini adalah menerima pengampunan. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19c dikatakan supaya dosamu dihapuskan. Kakak-kakak dan teman-teman sekalian, dari poin yang ke-1 dan kedua, setelah awal mula kita memiliki kesadaran akan dosa kita dan kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan, disitulah kita akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Kakak-kakak dan teman-teman jangan pernah berpikir bahwasanya kita bertobat tetapi kita merasa kayak diri kita tuh kotor, atau kita merasa kayak kita tidak pantas untuk diterima Tuhan. Jangan pernah kita berpikir seperti itu sekalipun, karena Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita. Seburuk apapun latar belakang kita, Tuhan tidak akan pernah memandang itu. Yang Tuhan mau kita adalah hidup dalam ajaran Tuhan dan hidup akan kehendak Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan tulus dan sudah meminta ampun, kita tidak perlu rasa bersalah terus-menerus, karena di situ Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika kita mau bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau menyadari dosa kita dan kita mau berbalik kepada Tuhan, disitulah Tuhan mau mengampuni kita. Ayat ini sangat menegaskan bahwa pertobatan bukan hanya sekedar penyesalan kita saja, tetapi sebuah langkah untuk kembali kepada Tuhan dan agar dosa kita dihapuskan dan kita memiliki pembaharuan hidup kita jauh lebih baik. Meskipun kita terkadang kita merasa kita banyak masalah, tetapi disitulah proses Tuhan membentuk kita bagaimana kita bisa melewati masalah-masalah ini dengan mengontrol diri kita dan tidak berbuat dosa, dan disitulah kita menerima pengampunan. Langsung saja kita masuk ke dalam kesimpulan. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang 19 ini mengajarkan bahwa pertobatan adalah kunci untuk mengalami pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan. Dimulai dari kesadaran akan dosa, dilanjutkan dengan kita berbalik kepada Tuhan, dan akhirnya kita menerima pengampunan. Tuhan selalu membuka kita jalan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dan mau kembali kepada Tuhan. Karena itu jangan menunda pertobatan, datanglah kepada Tuhan hari ini dan hiduplah sebagai umat Kristen dan pribadi yang baru. Sekian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi yang ketiga ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi yang indah ini bukan hanya kita menjadi pendengar firman, tetapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Mari sama-sama kita bertobat dari setiap kesalahan kita menyadari akan kesalahan kita dan kita merenungkannya, dan kita mau bersungguh-sungguh berbalik dan menuju ke jalan hidup yang benar. Amin. Dengan kasih Kristus, Kak Ita boleh membawa kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Bapa yang baik, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, dan bantu kami dengan roh
Tuhan memberkati anakmu ini Tuhan, pakai terus dalam pelayanan mulai dari sekarang hingga selama-lamanya Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan hamba. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kami pada pagi hari ini, kami percaya dan kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kami untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan menyampaikan setiap pokok doa sekuat kita. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua kita berdoa untuk STT KSM, yaitu STT kita. Yang ketiga kita berdoa untuk PT SAJ, yaitu sponsor utama kita. Yang keempat kita berdoa untuk keluarga kita, baik yang ada di kampung maupun yang di perantauan. Yang kelima kita berdoa untuk orang-orang di luar sana yang berkekurangan. Jika ada pokok doa tambahan, dipersilakan. Berdoa untuk yang terjadi di Nias kami, yang itu kebakaran rumah, terus termasuk juga rumah tangga saya yang kebakaran. Jadi mohon doa supaya berubah. Jika ada lagi, silakan. Kita dukungan doanya untuk tenang. Baik, jika tidak ada lagi, pokok doa tambahan kita yaitu yang pertama kita berdoa untuk Kota Nias yang mengalami kebakaran rumah, termasuk rumah tantenya Kamina. Yang kedua yaitu kita berdoa untuk turnamen, dan kita juga berdoa untuk pemulihan Om. Sebelum kita menyampaikan setiap pokok doa kita menyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama demikian. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh terbangun dari tidur kami, dan kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh bernapas dengan baik. Bahkan Tuhan, kami boleh melihat dengan baik Tuhan. Semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau saja diagungkan, dipermuliakan atas kehidupan kami, sehingga hari-hari kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman. Saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan setiap doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya berkenan atas setiap
Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan kiranya menolong, memberkati. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Kasih karunia, berkat, dan damai sejahtera melimpah atas bangsa dan negara kami. Jadi bangsa yang maju. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kampus kami STT IKSM Santosa ASI. Biarlah Tuhan kiranya Kau memberkati kampus kami dalam setiap perkumpulan yang ada, dalam setiap apapun yang terjadi di kampus kami. Kami percaya bahwa semuanya atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat PT Santosa ASI Jaya. Dalam setiap apapun yang terjadi, yang dilakukan, kami akan percaya bahwa Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya terjadi di atas kehendak Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat keluarga besar kami, dimanapun saat ini berada. Tuhan jaga serta lindungi, jauhkan dari hal-hal yang jahat yang buruk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami akan percaya bahwa segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu ya. Kami juga Tuhan berdoa buat orang-orang di luar sana yang saat ini dalam berjuang untuk hidup. Tuhan Engkau yang menolong mereka. Anak yatim piatu, janda-janda miskin, bahkan orang-orang yang terlantar di luar sana. Tuhan, kami akan percaya bahwa penyertaan-Mu tetap sempurna atas kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami akan percaya segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini buat melayani yang terjadi kebakaran. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan yang menghalau setiap malapetaka yang terjadi. Kami akan percaya segala sesuatunya terjadi kehendak Tuhan dan Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan kehidupan setiap kami dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Tuhan yang boleh bekerja berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Terima kasih buat pelayan Tuhan yang mengambil bagian, dan terima kasih setiap yang hadir boleh pagi hari ini. Pengumumannya adalah yang pertama, Maria ya katanya wajib pindah. Jadi Maria diperintahkan untuk pindah di kamar kudus. Ini sudah berkali-kali disampaikan oleh Ibu Rina. Jadi Maria kalau boleh hari ini pindah kamar kudus. Ini kamar kudus penghuninya ada siapa aja di sini? Lia, Mawar. Ya, sambutlah dia dengan tari-tarian dan sukacita ya. Itu pesan dari Ibu Rina, dan harapannya Maria juga Kristianus dipanggil. Ya, harapannya Maria juga menunjukkan sikap yang baik dan benar, sehingga penghuni kamar di sana pun merasa damai sejahtera dan sukacita. Mereka menyambut kamu dengan sukacita, dan kamu juga harus bersukacita. Ya. Jadi ini kurang lebih 2 bulan lagi, harusnya kamu tidak mencicipi semua kamar putri untuk semester ini. Ya, Maria. Harapannya kamu bisa damai sejahtera. Terus selanjutnya ini ditekankan kembali, kakak tingkat yang ada di hari Sabtu diwajibkan mengikuti ibadah opung. Harusnya demikian. Gitu. Ini ada yang tidak bisa mengikuti ibadah opung? Nah, si Enda, kenapa? Detail, berangkat jam berapa? Jam 8. Enda habis makan. Nah, harusnya hal itu tidak diperkenankan. Ya, maksudnya kemarin kita udah sampaikan kalau memang Sabtu harusnya wajib ikut ibadah opung baru bisa berkiprah. Berarti jam 10-an. Enda emang kenapa harus jam 8? Kan gak ada kegiatan. Jam 9. Oke. Tapi gak ada kegiatan kan? Iya. Tapi kalau Jumat berangkat bisa kan? Itu berarti nanti ditanyakan supaya aturannya jelas. Detail. Kamu sendiri ya? Sama Tini. Tini mana? Tini katanya kan mau keluarga. Oke. Terus kenapa? Maksudnya? Seharusnya kami pergi itu boleh sore ya, cuman di gereja itu ada pelatihan musik ya. Jadi itu dibuka gereja jam 10, jadi jam 11 sudah mulai pelatihan musik itu sampai jam 1. Kalian di mana? Bekasi? Ya, Bekasi. Nah, kalau dengan seperti itu harusnya bisa berangkat jam 10 sampai jam 11. Bisa ya. Ya? Kenapa? Kalau Jumat bisa kan berangkat? Kalau Jumat juga sebenarnya kami nggak diizin pergi Jumat karena di sana nggak ada siapa-siapa, cuman rumah doang. Jadi cuman kami yang ada di situ. Jadi hari Jumat
berarti Sabtu kalian juga berdua di situ. Iya, sampai orang-orang yang pelatihan itu gak ada lagi, berarti yang akan berdua sampai hari ini. Ya, oke. Tapi harusnya yang gitu ya. Kalau kayak gitu kan kalian bisa berangkat Jumat. Ya kalau nggak ada kegiatan istirahat aja di sana. Ada seperti itu ya. Itu pertimbangannya. Jadi mohon diperhatikan terkait hal itu. Endah dan detail. Ya, maksudnya diperhatikan. Kalau memang mau berangkat Sabtu, ya relakan diri untuk ibadah dulu. Ya, apalagi hari ini ada turnamen, jadi sangat sedikit orang untuk mengikuti ibadah opung. Nanti kerja praktis dipimpin oleh Erna. Mau langsung kerja praktis atau jam 6 terserah. Jam berapa? Jam 6 kerja praktis. Kalau kerja praktis Sabtu, iya yang praktis aja, jadi nggak usah semuanya tuh. Di aula paling berapa orang, halaman, IKSM, ya gitu sih. Chapel, kayaknya, iya gitu. Paling halaman, aula, IKSM. IKSM kan kemarin belum dikerjakan pada saat kerja praktis besar, maksudnya sampah-sampah dan segala macam. Itu saja. Ada pengumuman dari yang lain atau ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, tadi saya sampaikan kepada yang masih ada di asrama yang mau pergi turnamen itu batasnya jam 6. Kalau mereka jam 6 lewat 1 detik berarti mereka sudah masuk ranah. Kemarin perjanjian seperti itu, nanti akan saya pantau. Itu aja pengumumannya. Semangat berjuang.